masalahnya kalau kami berkeyakinan untuk bisa memenangkan perkara ini. Dasar pemikiran kami tentunya adalah dari bukti-bukti yang kami miliki. Saya hanya sampaikan dulu yang paling cepat karena ini diskusi di melalui televisi nggak bisa banyak. Nah, umpamanya kelihatannya sepele sekali tentang bahwa seorang tersangka itu wajib didampingi pengacara. Kelihatannya begitu ya. Ini kan diatur dalam Miranda Rules dulu di Amerika ya, waktu ada perkara Miranda versus Arizona gitu ya, di mana diberikan di sana itu bahwa semua advokat, semua tersangka itu wajib diberikan hak-haknya dia untuk mendapatkan pengacara, the right to be silent ya, hak untuk diam dan sebagainya. Nah, itu telah diadopsi oleh KUHP kita gitu loh, diadopsi oleh KUHP kita bahwa seseorang advokat tersangka itu wajib diberikan pendampingan khususnya bagi orang-orang yang diancam hukuman 5 tahun atau 15 tahun ke atas ya kan. Nah, saya melihat putusan Mahkamah Agung secara konsisten terhadap hal ini, bukan 1-2 putusan Mahkamah Agung, berkali-kali Mahkamah mengatakan kalau tidak didampingi oleh advokat itu harus bebas. Nah, kalau kita lihat ini human right gitu loh, ini harus dijunjung tinggi gitu loh. Nah, kalau berkaca ke sini, menurut saya tanpa meriksa bukti-bukti novum yang lain dengan mengacu kepada bahwa sebenarnya seorang tersangka wajib didampingi, apalagi dia cukup 5 tahun sampai 15 tahun, wajib bebas, selesai. Jadi very simple case sebenarnya kalau berdasarkan adanya putusan Mahkamah Agung itu. Nah, saya ingin melihat apakah Mahkamah Agung mau konsisten enggak? Karena Mahkamah Agung telah memberikan putusan ini seperti ini. Kalau tidak didampingi, itu harus dibebaskan. Kalau ancaman hukuman kepada dia 5 tahun atau lebih. Bahkan saya katakan ya, saya sendiri ya, waktu saya ini kan ketua umum Peradi, KPK saja, saya pernah mendapat surat dari KPK ketika seorang di sana ada tersangka, rupa-rupanya dia tidak mampu membayar pengacara, dia kirim surat kepada Peradi untuk mengirim seorang advokat untuk mendampinginya. Saya juga pernah mendapat surat dari Kejati Balikpapan pada waktu itu, karena seorang tersangka tidak ada pengacaranya, kita kirim. Jadi artinya sebenarnya kalau kita tidak kirim pun negara wajib memberikan itu, wajib membayar itu, gitu loh. Jadi karena kewajiban negara lah untuk memberikan kepastian hukum kepada warga negaranya. Jadi di dalam putusan Mahkamah Agung itu disebutkan itu tidak ada alasan bagi seorang penyidik dengan tidak tersedianya advokat di daerah tersebut maka tidak memberikan advokat kepada seorang tersangka, itu aja tidak bisa diterima gitu loh. Jadi wajarlah kalau saya optimis ya, saya tetap berharap Mahkamah Agung konsisten. Di samping bukti-bukti novum yang saya jelaskan sebelumnya, di samping adanya 2 putusan hakim yang bertentangan satu sama lain gitu ya. Ya, karena kalau mengenai novum kan jelas sekali kan bahwa ada fakta yang ada pada waktu kejadian perkara itu terjadi. Fakta itu kemudian baru kita ketahui kemudian, yang mana pada waktu kalau diketahui hakim itu pada waktu itu di mana kesaksian yang disampaikan oleh Dede dan yang lain-lain Liga Akbar itu adalah bohong, maka hakim pasti membebaskan para terpidana ini gitu. Di dalam tahapan sebetulnya hari ini ada pengacara-pengacara entah dari mana, dari Bandung BDG menyatakan melakukan permohonan pra peradilan yang diajukan oleh Peggy Setiawan, di mana penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, dan memerintahkan termohon dan hakim penyidik untuk membebaskan Peggy Setiawan. Bahwa dalam perkembangan selanjutnya muncul rentetan fakta-fakta baru dengan adanya kesaksian baru dari saksi-saksi di dalam perkara aku, di mana saksi-saksi tersebut mengakui keterangan yang disampaikannya dahulu adalah keterangan yang tidak benar, yaitu saksi Liga Akbar, saksi Teguh, saksi Prabudia, dan terakhir saksi Dede Riswanto, di mana semua keterangan saksi-saksi tersebut diarahkan oleh Rudiana, seorang ahli narkoba dan pada Polres Cirebon yang juga merupakan ayah kandung dari korban Muhammad Rizky Rudiana. Bahwa putusan majelis hakim yang menjatuhkan pidana penjara seumur hidup kepada para pemohon PK yang dalam pertimbangan hukumnya hanya berdasarkan keterangan satu orang saksi pembalisan dan tidak adanya fakta SMS yang berisi rencana penyerangan kepada anak
korban Muhammad Rizky Rudiana tidak didukung oleh alat bukti yang sah lainnya merupakan putusan tidak mencerminkan ira-ira demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 ayat 1 huruf A KUHP. Bahkan lebih jauh, putusan tersebut telah bertentangan dengan sila pertama dan sila kedua Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa dan pri kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena putusan tersebut telah nyata-nyata menghancurkan masa depan pemohon PK yang usianya masih relatif muda dan sudah sejak di tingkat penyidikan menyangkal telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepada para pemohon PK, yakni pembunuhan berencana dan perkosaan. Bahwa fakta-fakta hukum sebagaimana maksud di atas sudah cukup untuk membuktikan bahwa majelis hakim telah melakukan kesilapan dalam memutus perkara dengan menghukum para pemohon PK dengan pidana penjara seumur hidup. Bahwa kemudian Pak Rudiana turun dari mobil langsung ikut memukul saksi dengan menggunakan tangan terbuka ke pipi kiri saksi sambil mengatakan, masuk, bawa masuk semuanya. Lalu saksi masuk ke dalam mobil. Selama dalam mobil, saksi dipukuli oleh 2 orang polisi yang disuruh untuk mengaku sambil ditempeli rokok yang masih menyala. Kemudian kami dibawa ke Polresta Cirebon. Sampai Polresta Cirebon sekitar pukul 17.30. Saksi dan para pemohon PK Eko Ramadhani disuruh jalan jongkok dan didatangi sekitar 10 polisi sambil ditendangi dan dipukul untuk menuju ruang kanit. Kami semua di ruang kanit dipukul, diberi balsam, alat vital, dan mata, dibakar rambut, serta dipaksa untuk mengakui perbuatan oleh Pak Rudiana, Pak Aris, dan Pak Gugun. KUHP tidak memberikan pengecualian sehingga penunjukan atau pendampingan seorang tersangka yang diancam lebih dari 15 tahun wajib didampingi oleh penasihat hukum atau pendampingan tersebut merupakan kewajiban hukum, tidak tergantung dari ketersediaan advokat di daerah tersebut. Mengingat ancaman hukuman yang dituduhkan kepada mereka saat dilakukan adalah hukuman di atas 5 tahun, bahkan saat persidangan diancam dituntut dengan hukuman mati serta divonis dengan hukuman seumur hidup. Pernyataan para pemohon PK yang menyatakan tidak akan didampingi penasihat hukum yang tercantum dalam BAP penyidikan pada umumnya merupakan akal-akalan penyidik agar dapat mengendalikan tersangka sehingga memberikan keterangan yang diinginkan, dan lebih parah lagi dapat mempermudah rekayasa perkara oleh oknum penyidik yang nakal. Pada umumnya tidak ada orang yang tidak mau dibela ketika berhadapan dengan hukum. Adapun penolakan pemberian pendampingan penasihat hukum semata-mata karena masyarakat tidak memiliki biaya untuk membayar jasa advokat dan tidak mengetahui kalau negara menyediakan advokat secara cuma-cuma pro bono bagi mereka yang miskin, dan pernyataan mereka lebih karena diancam oleh penyidik kalau menunjuk dan didampingi penasihat hukum akan diperberat hukumannya. Sidang peninjauan kembali atau PK kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu 4 September 2024 sempat dihentikan selama 15 menit akibat perdebatan mengenai apakah sidang harus terbuka atau tertutup. Jutek Bongso, anggota kuasa hukum terpidana dari DPN Peradi, mengungkapkan bahwa sidang PK tersebut sempat diskor karena adanya perbedaan pendapat. Majelis hakim yang dipimpin oleh Ari Ferdian awalnya berencana untuk menggelar persidangan secara tertutup mengingat ada dugaan unsur asusila dalam kasus ini. Namun, Jutek Bongso menegaskan dakwaan yang dijatuhkan kepada kliennya tidak mencakup unsur asusila, melainkan hanya berkisar pada pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Kami tidak setuju jika sidang dilanjutkan secara tertutup. Kami akan menolak jika keputusan ini tidak diubah, jelas Jutek Bongso. Setelah perdebatan, majelis hakim akhirnya memutuskan untuk menggelar sidang PK secara terbuka untuk umum. Pengadilan harus terbuka untuk umum. Jika hakim tetap memaksakan sidang tertutup, kami akan menempuh jalur hukum lain, tegas Jutek. Sidang PK ini menghadirkan 6 terpidana seumur hidup, yaitu Hadi, Jaya, Supriyadi, Eka, Eko Ramadhani, dan Rivaldi.
Mereka melakukan upaya hukum untuk membebaskan diri dari tuduhan sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada 27 Agustus 2016.